Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi anti galau, insan mulia anti galau, salam duit. Semoga kita tetap kaya ilmu, kaya harta dan kaya hati. Di kesempatan hari ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang peran pemuda dalam kepemimpinan. Apa sih peran seorang pemuda itu untuk kepemimpinan atau pemimpin selanjutnya, ini perannya apa? Ternyata banyak sekali peran pemuda untuk masa depan bangsa dan negara ini. Nah, ini discussion pointnya. Jadi nanti saya akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama adalah sejarah pemuda, yang kedua definisi pemuda itu seperti apa, kemudian definisi kepemimpinan, kemudian kriteria kepemimpinan, dan yang kelima adalah peran pemuda dalam kepemimpinan. Kita tahu bahwasannya ada sebuah makalah yang mengatakan Subhan yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi siapa lagi yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita saat ini kalau tidak kita para pemuda? Maka dari itu para pemuda ini berperan penting di masa depan dan kita harus mempersiapkan masa depan mulai dari saat ini. Baik, kita mulai dari sejarah pemuda. Dalam sejarah perjuangan bangsa, pemuda selalu menjadi kekuatan penentu. Mereka adalah kelompok intelektual karena usia dan tingkat perkembangannya memiliki idealisme yang tinggi, semangat pengabdian tanpa pamrih dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, pernah mengatakan, beri aku 10.000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Ini perumpamaan yang menggambarkan bahwa pemuda itu kekuatannya luar biasa, ide dan gagasannya luar biasa. Maka di masa muda inilah para calon pemimpin bangsa itu dibentuk, karena idealismenya tinggi, gagasan-gagasan yang dimilikinya pun gagasan-gagasan yang fresh, gagasan-gagasan yang segar untuk masa yang akan datang. Maka pentingnya reorganisasi, regenerasi itu penting. Jangan sampai yang tua terus mempertahankan dirinya seolah-olah tidak mau digantikan. Masih ada penerus yang luar biasa, yaitu para pemuda. Dari itu di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah instansi jangan sampai kita lupa dengan regenerasi, karena regenerasi itu penting. Kita lanjutkan. Meski dari latar belakang yang berbeda, namun karena persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah, mereka menyatukan diri melawan penjajahan. Itu pemuda masa penjajahan. Nah, ada seorang sastrawan Indonesia yaitu Pramudia Anantatur mengatakan, sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia yang diawali dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda, Sumpah Pemuda, Revolusi Agustus 1945 hingga penggulingan Soeharto. Kemudian menurut Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, Perhimpunan Indonesia yang beranggotakan mahasiswa atau pemuda Indonesia di Belanda merupakan salah satu organisasi pemuda yang banyak menyumbangkan gagasan mengenai Indonesia merdeka, terutama terkait terselenggaranya Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Nah, ini contoh awalan dari kekuatan seorang pemuda, yaitu dulunya adalah Perhimpunan Indonesia yang digagas oleh para mahasiswa dan para pemuda Indonesia yang kuliah di luar negeri. Nah, kita lanjut ke Manifesto Perhimpunan Indonesia, 4 pokok perjuangan dari Perhimpunan Indonesia para pemuda tadi. Pertama, persatuan nasional, mengesampingkan perbedaan berdasarkan daerah dan membentuk kesatuan aksi melawan Belanda. Kedua, solidaritas, pertentangan kepentingan antara penjajah dengan yang terjajah, mempertajam konflik antar kulit putih dan sabu matang. Yang ketiga, non-kooperasi, kemerdekaan bukan hadiah dari Belanda tetapi harus direbut dengan mengandalkan kekuatan
sendiri. Keempat, swadaya, mengandalkan kekuatan sendiri dengan mengembangkan struktur alternatif dalam kehidupan sosial, politik sosial, ekonomi, dan hukum yang sejajar dengan administrasi kolonial. Kemudian siapa seorang pemuda itu? Yang dimaksud pemuda dari WHO mengatakan pengertian pemuda adalah seorang yang berusia 10 sampai 24 tahun atau young people. Sedangkan untuk usia 10 sampai 19 tahun disebut WHO menyebutnya dengan adolescenia atau remaja. Kemudian menurut Mulyana tahun 2011, pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis yang terus bergerak. Artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis, dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil. Kemudian menurut RUU Kepemudaan, pemuda adalah individu yang berusia 18 sampai 35 tahun. Nah, banyak sekali definisi tentang pemuda. Jadi menurut bisa kita simpulkan bahwasanya untuk usia pemuda itu mulai dari 10 sampai 35 tahun itu masih termasuk disebut pemuda. Menurut Koncaraningrat, masa muda atau kepemudaan atau pemuda adalah suatu fase yang berada dalam siklus kehidupan manusia, di mana fase tersebut bisa ke arah perkembangan atau perubahan. Kemudian menurut Taufik Abdullah, pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, setelah kita simpulkan, pemuda adalah bagian individu yang berada pada tahap yang progresif dan dinamis, sehingga kerap kali pada fase ini dikatakan sebagai usia yang produktif untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan, baik belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu sudah tentang definisi pemuda. Sekarang kita masuk ke definisi kepemimpinan. Ini menurut berbagai para pakar, ada Hemphill dan Coase, Stoddil dan Jennings. Kita lihat di Hemphill dan Coase dulu. Kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang ketika dia mengarahkan kegiatan-kegiatan dari kelompoknya ke arah pencapaian tujuan. Nah, itu menurut Hemphill dan Coase adalah kepemimpinan, perilakunya. Kepemimpinan adalah hubungan kerja antara anggota-anggota kelompok di mana pemimpin memperoleh status melalui partisipasi aktif dan dengan memperlihatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kerjasama dengan usaha mencapai tujuan. Itu menurut Stoddil. Kemudian menurut Jennings, kepemimpinan adalah cara interaksi dengan orang-orang lain yang merupakan suatu proses sosial yang mencakup tingkah laku pemimpin yang diangkat. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah suatu seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin, sehingga dari orang-orang yang dipimpin timbul suatu kemauan, respek, kepatuhan, dan kepercayaan terhadap pemimpin untuk melaksanakan yang dikehendaki oleh pemimpin atau tugas-tugas dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, pendapat tokoh tentang kriteria pemimpin. Jadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah berintegritas. Jadi mampu menempatkan dirinya dengan sebaik mungkin, adil, jujur. Nah, itu berintegritas. Kemudian pemimpin yang terbaik adalah mampu memberikan inspirasi, tidak hanya memotivasi, tidak hanya mendorong, tapi dia juga memberikan contoh yang terbaik untuk para orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi seorang pemimpin juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, karena kunci keberhasilan organisasi atau instansi adalah di komunikasi. Kalau komunikasinya bagus, maka organisasi itu akan berjalan dengan bagus. Namun kalau komunikasinya tersendat antar satu orang dengan orang yang lain, maka organisasi itu akan pincang alias tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian kemampuan mengambil keputusan. Seorang pemimpin terbaik harus mampu
punya ide-ide baru dan gagasan-gagasan baru dalam pengambilan keputusan, harus mampu menentukan mana yang terbaik dan mana yang dikesampingkan. Kemudian harus kreatif dan inovatif, akuntabel, percaya diri dan optimis, kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual. Jadi seorang pemimpin harus punya 3 kecerdasan yang menyatu, yaitu emosinya bagus, intelektualnya juga bagus, dan spiritualnya juga bagus. Ada 4 kriteria atau syarat pokok yang mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Ini kata Hakim di tahun 2003. Pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya kepada organisasinya. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap, dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan. Teori kepemimpinan berdasarkan ciri, traits theory, memberi petunjuk tentang ciri-ciri pemimpin menurut Xia Gian 2003, yaitu ciri-ciri pemimpin: pengetahuan umum yang luas. Jadi seorang pemimpin harus literasinya bagus, punya pengetahuan yang luas, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan atau motivasi tinggi untuk terus bertumbuh dan berkembang, untuk terus belajar. Kemampuan analitik, jadi mampu menganalisis keadaan. Sifat inkuisitif atau rasa ingin tahu yang tinggi, keterampilan berkomunikasi secara efektif, kemampuan menentukan skala prioritas, rasionalitas, keteladanan, ketegasan, orientasi masa depan. Nah, ini pendapat-pendapat Ibnu Hazm tentang pemimpin. Pemimpin dewasa laki-laki Islam, progresif dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya, berkaitan dengan ketentuan agama, bertakwa kepada Allah, tidak terang-terangan melakukan kesalahan, mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika terang-terangan melakukan kesalahan, berarti orang tersebut tidak dapat dipercaya, atau memilih orang yang tidak progresif dalam tugasnya dan tidak tahu apa-apa tentang agamanya. Pendapat Imam Syafi'i, nah ini pemimpin harus merdeka, laki-laki, mujtahid, sehat indera, keadilan, dan dewasa. Ini beberapa peran penting seorang pemuda. Di momentum Sumpah Pemuda Angkatan 28, saat-saat menjelang proklamasi negara, kemudian pemuda yang bergabung dalam aksi Kami dan KAPI melalui Tritura di tahun 1965. Peran pemuda yang terdiri dari mahasiswa di tahun 1998-99 dalam mempelopori koreksi terhadap kebukuan konstelasi sosial politik Indonesia yang telah berjalan selama 32 tahun. Nah, inilah hasil dari pemikiran para pemuda, yaitu adanya Sumpah Pemuda. Kadang kita juga kehilangan makna dari Sumpah Pemuda sebagai seorang pemuda. Makna berbangsa, yakni satu bangsa Indonesia, telah memudar. Yang ada hanyalah sifat egoisme para elit politik. Padahal Sumpah Pemuda akan tetap memiliki relevansi yang sangat besar dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tetapi permasalahannya yang terjadi saat ini kurang adanya implementasi dari butir-butir Sumpah Pemuda oleh generasi muda maupun pemerintah. Pemuda Indonesia harus mempunyai visi yang jelas ke depan untuk menyiapkan regenerasi bangsa Indonesia yang akan datang. Agenda pemuda. Saatnya pemuda menempatkan diri sebagai agen sekaligus pemimpin perubahan. Pemuda harus bersatu dalam kepentingan yang sama, common interest, untuk suatu kemajuan dan perubahan. Mengembalikan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda, atau pemuda akan mengangkat moral perjuangan pemuda atau generasi muda. Menguatkan semangat nasionalisme tanpa harus meninggalkan jati diri daerah. Semangat kebangsaan diperlukan sebagai identitas dan kebanggaan, sementara jati diri daerah akan menguatkan komitmen untuk membangun dan mengembangkan daerah. Keduanya diperlukan agar anak bangsa tidak tercabut dari akar budaya dan sejarahnya.
Perlunya kesepahaman bagi pemuda atau generasi muda dalam melaksanakan agenda-agenda pembangunan. Pemuda menjadi aktor untuk terwujudnya demokrasi politik dan ekonomi yang sebenarnya. Pemuda atau generasi muda harus dapat memainkan perannya sebagai kelompok penekan atau pressure group agar kebijakan-kebijakan strategis daerah memang harus betul-betul mengakar bagi kepentingan. Ini perjuangan jangka panjang para pemuda, gerakan sosial. Terciptanya masa depan demokrasi Indonesia yang ideal merupakan perjuangan bersama para pemuda. Gerakan kebudayaan, pemuda dituntut untuk berani bertanggung jawab dalam mengawal peralihan demokrasi. Peralihan ini menjadi great responsibility yang merupakan akar budaya gerakan pemuda. Peran penting pemuda, agen perubahan bangsa, agen penjaga moral dan etika, agen pembangunan dan agen pembaharuan. Peran pemuda sebagai agen perubahan bangsa. Pemuda Indonesia harus bersama mempersiapkan diri bersama masyarakat Indonesia untuk sadar bahwa persaingan hidup tidak bisa dielakkan dan harus siap dihadapi di era 4.0 atau ini sudah 5.0 di negara-negara yang maju. Kemudian pemuda Indonesia harus bersama menyadarkan masyarakat pentingnya membangun kedisiplinan dalam seluruh aspek kehidupan untuk meraih kemajuan dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan. Menggunakan media sosial untuk membangun nasionalisme Indonesia NKRI harga mati. Membangun kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Peran pemuda sebagai agen penjaga nilai-nilai moral dan etika. Pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam memberi contoh dan menjaga moral dan etika bangsa. Nilai-nilai itu seperti kejujuran, gotong royong, empati, simpati, kepedulian, saling menghormati dan menghargai. Peran pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. Agen pembangunan di sini bukan hanya sebatas pembangunan secara fisik maupun non-fisik, tapi juga menyangkut juga kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya. Potensi dan produktivitas yang ada di diri para generasi muda perlu dikembangkan demi mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Peran pemuda sebagai agen pembaharuan. Pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman sehingga mereka dapat memilih mana yang memang perlu untuk dirubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan. Al-hafadzatul qadim shalih al-tubil wal ahdu bil jadidil asli. Nah, ini tadi perkataan seorang Bung Karno. Hal yang harus dimiliki pemuda calon pemimpin bangsa. Yang pertama adalah punya komitmen yang kuat, keteguhan hati dan konsistensi memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempunyai integritas, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Vibrasinya dapat dirasakan dan dilihat dari sikap dan perilaku yang santun dan dalam berpolitik. Integritas diri merupakan investasi jangka panjang yang patut dijaga sebagai hikmah kebijaksanaan. Kompetensi, yakni mempunyai kemampuan atau kualitas sumber daya manusia menjadi moral dasar yang harus dikembangkan secara terus-menerus. Kemampuan untuk memahami orang lain, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, mencarikan solusi merupakan program pembelajaran dan pendewasaan yang mesti terus-menerus dikembangkan. Konstituensi meliputi dukungan dan jaringan dari sebanyak-banyaknya masyarakat. Menjalin hubungan baik serta membina jaringan yang telah membangun merupakan pekerjaan yang tidak boleh diabaikan dalam berkiprah. Karena bagaimanapun juga kepercayaan dan upaya untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang elegan seperti memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi tidak merasa direndahkan dan atau senang untuk memberikan dukungan akan memberikan nilai positif. Nah, pengikut Nabi banyak dari para pemuda, banyak dari para pengikut Rasulullah dari kalangan muda, ada mulai Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Musab bin Umair, dan Umar bin Khattab. Semuanya seorang
pemuda yang punya kekuatan besar untuk bangsa dan negara. Kesimpulan, ingat betapa pentingnya peran kaum muda terhadap suatu perubahan sebuah bangsa, karena pada setiap zamannya pemuda selalu menjadi inspirator pembawa perubahan. Dalam setiap negara, setiap perubahan selalu ada pemuda yang terlibat. Jangan tunda. Bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu, muda sebelum tuamu. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.